Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal VirtualBox. Jadi nanti untuk distribusi database-nya itu dari Windows 10 ke Windows 10. Nah, kenapa di sini saya nggak pakai Windows yang berbeda seperti Windows 11? Nah, jadi kalau misalnya kita pakai Windows 11 itu dia requirement-nya itu terlalu ribet ya, jadi nanti dia harus minta aktifin TPM dan segala macam lah. Jadi makanya untuk praktikum kali ini saya menggunakan Windows 10. Nah, jadi untuk praktikum distribusi database ini, file yang akan kita gunakan itu ada dua, itu VirtualBox-nya ini versi lama saya pakai. Nah, di sini Windows yang akan kita pakai itu Windows 10 Atlas. Jadi kelebihannya si Windows 10 Atlas ini dia tidak terlalu banyak bloatware. Jadi dia fiturnya sudah dipangkas sehingga dia besarannya pun kecil ya. Bisa kita lihat di sini cuman 1,6 GB. Jadi memang disarankan untuk menggunakan Windows 10 yang versi Atlas ini. Nanti untuk linknya itu akan saya share juga. Jadi kita cuma pakai dua bahan ini. Oke ya. Jadi di sini saya akan install VirtualBox-nya. Oke, di sini kita pilih run. Oke, kemudian next. Oke, kemudian next. Nah, di sini next saja. Oke. Nah, kemudian pilih yes. Nah, install. Oke, kalau sudah tekan finish. Oke ya, jadi di sini sudah jalan. Nah, ya, jadi yang terbaru itu dia sudah bilang ada versi 7.2.8. Ini kita lewati saja. Kita pakai yang lama. Kemudian untuk kita buat operating system Windows-nya. Nah, itu kita pilih new. Nah, kemudian di sini kita tulis nama. Saya tulis nama Windows 10 demo. Ya. Oke, jadi di sini kita pilih Windows 10 64 bit Microsoft Windows. Nah, ini untuk foldernya. Nah, ini kalau ini saya ganti aja, pilih other. Kemudian saya pilih di C. Kemudian di sini new folder, saya bikin VirtualBox. Ya, ini saya ganti ikonnya. Nah, jadi nanti storage-nya atau penyimpanan VirtualBox-nya itu akan disimpan di sini. Oke ya, kemudian next. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu ya, kalau memang kalian mau pakai folder bawaannya juga boleh. Kemudian next. Nah, di sini untuk RAM-nya. Karena saya ini sesuaikan aja ya RAM-nya, jadi nggak mesti harus ikut saya. Kalian ukur-ukur lah, kalau memang RAM kalian nggak terlalu besar disesuaikan. Kalau misalnya RAM-nya cuma 4 GB berarti pakai yang 2 GB. Karena di sini RAM saya lumayan besar, jadi saya pakai yang 6 GB. Oke, 6000 MB, 6 GB ya RAM-nya, biar nanti dia lebih smooth. Oke, kemudian next. Create a virtual hard disk now. Oke, di sini ini pilih ini ya. Berarti ini untuk penyimpanannya besar sekali ya. Ini nggak apa-apa lah. Create. Nah, di sini kita langsung next aja. Ini pilih allocated. Oke. Ini bisa diganti nggak ya? Oh, nggak bisa. Oke, ini aja. Lanjut. Nah, kemudian di sini saya ganti ya, saya nggak mau pakai ini terlalu besar 50, kita pakai 10 aja, 10 aja, 10 GB. Oke, kemudian pilih create. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada ya, jadi Windows 10 demo. Ini kita edit lagi, kita setting beberapa. Oke. Yang pertama di general, di advance.
Nah, di sini shared clipboard ini kita pilih bidirectional. Kemudian drag and drop ini kita pilih yang bidirectional. Nah, ini untuk apa? Supaya nanti yang dari komputer kita ini bisa kita masukkan filenya ke dalam VirtualBox. Nah, nanti yang dari file dari VirtualBox juga bisa dikeluarkan ke komputer kita. Oke ya. Kemudian description nggak perlu. Oke, kemudian di sistem. Nah, ini yang paling penting. Ini floppy kita matikan checklistnya. Kemudian yang optical kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian hard disk kita naikkan ke atas. Nah, ini biar nanti dia waktu boot, nah dia akan menjalankan si Windows 10-nya dulu. Nah, kemudian nanti kalau memang sudah terinstall baru dia masuk ke hard disk. Oke, prosesor. Oh, ini saya tambahkan jadi 2. Oke. Ini disesuaikan dengan komputer kalian ya. Kalau memang komputer kalian bukan yang spek lumayan, itu jangan ditambah, cukup settingan bawaannya aja. Acceleration, oke, ini nggak usah. Oke, kemudian display, oke, record ini nggak usah. Storage, nah di sini yang paling penting jangan lupa. Nah, ini kan di CD-nya itu empty alias kosong. Nah, ini diklik. Nah, kemudian ini kita pilih choose file, choose a disk file. Nah, di sini kita masukkan filenya si Windows 10 tadi. Nah, ini. Oke, jadi open. Nah, di sini dia sudah masuk Windows 10 Atlasnya. Jadi nanti dia akan install Windows 10 itu ke dalam virtual disk yang ada di VirtualBox ini, ke hard disk di VirtualBox. Nah, oke, kemudian kita ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu disetting. Untuk ini biarin aja serial portnya. Oke, nggak ada ya. Oke, langsung oke. Nah, kemudian di sini kita tekan start. Oke, ini kita disable. Oke, ini sama seperti kita install ulang pada komputer. Oke, ini kita accept aja, next. Ini sudah ada 10 GB tadi, kita pilih new, kemudian apply. Oke, 9 nanti kosong. Oke, next. Ini kita tunggu sampai semuanya selesai. Oke, di sini kita pilih negaranya ya. Sini saya pilih Indonesia. Yes. Keyboardnya pilih US. Kemudian di sini kita skip. Oke, di sini kita masukkan nama. Saya bikin VBox aja ya. VBox.
Micro Virtual Box. Oke, ini passwordnya kita biarkan aja kosong. Oke, di sini biarin aja ya. Memang ini prosesnya otomatis dia kerjakan karena dia lagi ngehapus aplikasi-aplikasi yang nggak perlu. Jadi biarin aja, nanti dia restart. Kalau sudah selesai, nanti dia akan masuk kembali ke Windows. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi ini sudah jadi Windows ya. Ini sudah selesai. Jadi operating sistemnya sudah bisa berjalan. Di sini juga bisa kita lihat aplikasinya juga nggak terlalu banyak. Jadi apa yang perlu-perlu aja seperti Paint, Notepad. Nah, di sini yang pertama kita update dulu Microsoft Store-nya. Oke, kalau sudah kita buka lagi. Kemudian kita download Firefox. Nah, karena di sistem operasi ini dia adanya cuman Internet Explorer, makanya kita pakai Mozilla Firefox. Oke, open.
Ini continue. Oke, ini nggak usah, save and continue. Oke, ini disuruh pilih dia web browsernya ya yang default. Nah, ini bisa kita lihat Internet Explorer sama Firefox. Di sini kita pilih Firefox aja. Jadi nanti defaultnya aplikasi yang berhubungan sama web itu kita pakai Firefox. Oke ya, di sini skip. Oke, ini start browsing. Oke, yang ini sudah selesai. Selanjutnya pada bagian input, coba kita lihat. Nah, tadi kan kita sudah setting yang untuk share file ya, share clipboard, share file. Jadi bidireksional dari VirtualBox ke komputer utama, dari komputer utama ke VirtualBox. Nah, ini di VirtualBox-nya belum selesai ya. Jadi kita masih harus install namanya GUES Edition. Nah, di sini kalau sudah diklik, kita buka Explorer. Nah, kemudian kita buka ini. Nah, kemudian kita install ini. Nah, kemudian kita pilih next, install. Oke, I want to manually reboot later. Ini apa? Kemudian yang perlu diinstal satu lagi itu XAMPP ya. Di sini Firefox. Ini kita sudah XAMPP download. Harus hati-hati. Oke, ya betul ya, lagi ganggu kan sepertinya. Oke, jalan ya, 150 MB. Oke, kita buka ya. Oke, ini kita install dulu. Next. Oke, ini kita pilih private juga di checklist. Hello. Oke, kemudian finish. Jangan lupa setelah instalasi XAMPP-nya itu dicoba dulu dengan cara tekan start, kemudian dicek apakah semuanya berjalan dengan baik di HP MyAdmin-nya. Oke, ini bisa ya, HP-nya jalan. Oke, PHP MyAdmin-nya jalan. Kemudian kita coba satu lagi CMD. Oke, CD XAMPP, CD MySQL, CD bin, MySQL, min.u, root, min.p. Oke, berhasil ya. Ini udah masuk
muncul welcome show databases. Oke. Oke, saya rasa sudah selesai untuk instalasi VirtualBox-nya. Windows-nya juga sudah berjalan dengan baik. Dan nanti kalau ingin dimatikan itu tekan File, kemudian pilih yang Close, kemudian pilih Power off the machine. Oke. Nah, nanti kalau ingin dihidupkan kembali itu tinggal pilih ini, kemudian pilih Start. Nanti dia akan masuk kembali ke operating system Windows-nya. Oke, cukup sekian saya rasa untuk praktikum aplikasi VirtualBox. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke distribusi MySQL menggunakan operating system Windows 10 ke Windows 10. Terima kasih.